Ustadz, ini masih ada pertanyaan tambahan tentang khilafah ini. Ini kan Ustadz Rohmat ini selalu mengatakan tentang khilafah. Ini kemudian ada yang menyatakan bahwa khilafah itu identik dengan ajaran HTI, bukan ajaran Islam. Itu gimana, Ustadz? Ya, begini, sebuah ajaran dikatakan itu ajaran Islam, itu kan mesti ada dasarnya. Ya. Nah, apa dasarnya? Yakni ada dalilnya dalam Al-Quran, ada dalilnya dalam hadis, atau yang ditunjukkan oleh keduanya, yakni ijma'us sahabah dan al-qiyas. Jadi kalau ada sebuah ajaran dikatakan ajaran Islam, tetapi tidak ada satupun dalil dari keempat dalil itu, maka siapapun yang mengatakan itu tidak sah. Ini ajaran Islam. Bagaimana mungkin dikatakan ajaran Islam kalau tidak punya dalil dari keempat itu? Nah, kalau kita bicara tentang khilafah, itu jelas. Dalilnya ada, banyak di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ada, apalagi dalam ijma'us sahabah. Gitu. Yang pertama, dalil tentang dalam Al-Quran adalah dalil-dalil yang mewajibkan kaum muslimin untuk menerapkan hukum Islam. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan putuskanlah dengan apa yang Allah turunkan, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Pada saat yang sama, Allah SWT menurunkan ayat-ayat yang berisi hukum, yang hukum itu tidak mungkin dijalankan tanpa kekuasaan. Ayat-ayat tentang jihad, ayat-ayat tentang jinayat, ayat-ayat tentang hudud, itu ayat-ayat yang tidak mungkin dijalankan tanpa kekuasaan. Ketika kata Allah SWT berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakaram minallah, pencuri perempuan, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka sebagai hukuman dan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Pelaksanaan ayat ini tidak mungkin bisa dijalankan tanpa ada kekuasaan. Nah, oleh karena itu Islam itu mewajibkan adanya kekuasaan itu, karena tidak mungkin bisa dijalankan hukum tadi tanpa kekuasaan. Ini yang disebut dengan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Dan pada saat yang sama dalil-dalil menunjukkan secara jelas kaum muslimin untuk taat kepada ulil amri. Dan ulil amri yang dimaksudkan oleh ayat itu adalah ulil amri yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dalam artian menjalankan syariat. Dan siapa itu? Itulah yang kemudian dijelaskan secara lebih detail di dalam hadis-hadis Nabi. Yang Nabi menyatakan dengan jelas bahwa sepeninggal beliau, ya, ada khilafah, ada minhaj. Jadi khilafah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan definitif mengatakan bahwa khilafah itu bukan sembarang khilafah. Tsumma takunu khilafah ala minhaj, atas dasar, atas metode, atas jalan kenabian. Artinya dia menjalankan sistem yang ditinggalkan oleh Nabi. Dan yang tidak kalah pentingnya sebenarnya, ini yang penting, tidak kalah pentingnya bahwa begini. Perintah sholat misalnya, itu kan Rasulullah SAW itu diperintahkan sholat. Beliau mempraktekkan, betul tidak? Yeah. Rasulullah SAW diperintahkan untuk puasa. Beliau mempraktekkan. Nah, faktanya Allah merintahkan untuk menegakkan kekuasaan tadi, dan itu dilaksanakan Nabi. Ketika kapan? Ketika berada di Madinah. Saat itu belum jadi kepala negara. Beliau lah, apa buktinya? Beliau lah yang memilih, mengangkat gubernur, amil. Beliau lah yang memilih panglima perang. Beliau lah yang menetapkan kapan perang dan kapan damai. Beliau lah yang menetapkan kapan hubungan dengan negara lain itu seperti apa. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan beliau adalah negara. Dan ketika beliau wafat, yantakil rafiqil ala, begitu beliau wafat, beliau itu meninggalkan bukan ajaran tentang khilafah saja, tetapi sudah meninggalkan berupa sebuah negara. Jadi yang ditinggalkan itu bukan hanya ajarannya,
Yes. Kemudian kita disuruh mencari-cari cara mengerti. Enggak, itu sudah ada. Apa tinggalan di warisannya? Ya, ini sebuah negara. Negara itu kalau menurut definisi tata negara itu kan ketika ada apa? Wilayah, ada rakyat, ada kekuasaan, ada kedaulatan, ada undang-undang. Itu semua ada. Wilayahnya apa? Jazirah Arab. Siapa penduduknya? Orang yang tinggal di situ. Hukumnya apa? Islam. Perangkatnya itu ada. Ya. Jadi begitu beliau wafat itu sudah ada. Lalu kemudian diangkatlah khalifah yang menjadi pemimpin pasca beliau sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat berijma atas itu. Jadi ketika beliau wafat, itu para sahabat tidak kemudian mereka disibukkan oleh satu urusan yang menurut mereka paling penting, bahkan melebihi pengurusan jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Memilih pemimpin pasca Nabi. Siapa pemimpinnya? Kenapa? Karena ini ibarat bis itu, saudara-saudara, itu jalan yang kencang. Begitu sopirnya itu wafat, berarti apa? Harus segera diambil. Siapa sopirnya? Begitu. Kalau tidak, nabrak itu. Demikian. Saat itu sudah ada rakyatnya, sudah ada wilayahnya, sudah ada struktur, sudah ada undang-undangnya. Begitu Rasulullah wafat, yantakid ila rafiqil a'la, maka sekarang harus ada pengganti beliau itu. Maka yang disebut imamah dalam Islam itu adalah khilafatun nubuwah. Al-imamah maudu'ah li khilafatin nubuwah. Imamah itu adalah sesuatu. Jadi dia maudu'ah, ditempatkan, diposisikan, diadakan untuk apa? Li khilafatin nubuwah, untuk mengganti kenabian. Bukan sebagai nabi, tetapi fungsi kenabian. Apa itu fungsi kenabian? Fi hirasatid wa siyasatid dunya. Jadi dalam hal menjaga agama dan pengurusan urusan dunia.